Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Kenalin aku Vela. Nah, kalau kemarin Desh itu udah ngebahas tentang apa itu slow fashion, terus juga apa saja dampak yang ditimbulkan dari slow fashion. Nah, kali ini aku bakal ngebawa sesuatu yang berbeda nih dari biasanya. Jadi, hari ini aku mau melakukan talk show. Seperti yang teman-teman udah bisa lihat di layar sebelah kiri aku nih, udah ada seorang mahasiswi cantik yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sapa narasumber kita hari ini ada Kak Maria. Halo Kak Maria. Halo Kak Vela, apa kabar Kak Vela? Baik, puji Tuhan Kak Maria. Kalau Kak Maria sendiri gimana nih kabarnya hari ini? Sama puji Tuhan luar biasa. Oke, Kak Maria kan pasti teman-teman semua di sini penasaran nih, pengen tahu lebih lebih jauh tentang Kak Maria. Boleh dong Kak Maria kenalin diri Kakak lebih banyak lagi ke teman-teman yang ada yang nonton nih. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Maria Francisca. Aku biasa dipanggil Maria atau biasa kan aku dipanggil MF, singkatan dari Maria Francisca. Kenal terus juga aku mahasiswa UMN angkatan 2019 jurusan Ilmu Komunikasi. Salam kenal semuanya. Oke, mantap banget. Salam kenal juga Kak Maria. Nah, mungkin teman-teman di sini udah penasaran nih, kira-kira aku mau ngobrolin apa aja sih hari ini sama Kak Maria. Jadi, episode talk show yang pertama kali ini itu aku akan membahas siapa aja sih kira-kira artis di dunia ini yang menyukai slow fashion. Karena seperti yang kita tahu, di era sustainable fashion saat ini, itu sangat penting. Jadi, sustainable fashion itu kita bisa menjaga bumi kita. Nah, aku mau nanya nih ke Kak Maria. Menurut Kak Maria, gimana sih pendapat Kak Maria tentang slow fashion? Slow fashion, kalau bicara tentang slow fashion itu menurut aku, tren yang mungkin udah slow fashion itu menurut aku bukan slang yang memang udah terkenal ya, apalagi kalau memang pecinta dunia fashion pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya slow fashion. Nah, menurutku tren ini tuh memang tren yang cukup, apa ya, cukup menggambarkan lah, maksudnya menggambarkan dari tren konsumsi kita sekarang ini, gitu. Jadi memang tren kita kan memang sekarang lebih ke arah produk yang berkelanjutan. Dan menurutku tren itu memang harus banget diikuti oleh semua orang karena melalui tren ini kita ibaratnya secara tidak langsung itu udah ikut melestarikan bumi ini, menjaga bumi ini. Gitu Kak Vela. Oke, thank you banget nih Kak Maria jawabannya. Nah, kalau misalkan kayak gitu berarti kan secara nggak langsung dengan gaya-gaya hidup kita yang konsumtif itu cukup berbahaya ya Kak bagi bumi kita. Nah, terutama nih yang cewek-cewek itu pasti sering banget nih Kak ngeluh, aduh aku nggak punya baju, aku harus beli baju. Jadi itu gimana tuh Kak menurut Kakak kalau kayak gitu? Waduh, aku merasa tersindir juga nih pas Kak Vela ngomong kayak gitu. Oke, Emang bener oke. ya teman-teman, memang kalau diomongin tuh memang cewek-cewek tuh sering banget kayak gitu ya. Apalagi kayak orang-orang muda kayak gini. Apalagi aku juga merasa tersindir ya tadi pas Kak Vela ngomong kayak gitu. Memang kegiatan konsumtif itu di sekarang itu memang berpengaruh ya terhadap dunia fashion. Jadi kalau kita tuh pengen beli baju, terus otomatis permintaan dari dunia fashion itu semakin berkembang. Nah, tapi yang harus kita perhatikan adalah mungkin teman-teman belum tahu atau mungkin udah tahu bahwa dunia fashion itu salah satu penghasil karbon dan asam itu yang cukup banyak di dunia gitu loh. Jadi ibaratnya karbon dan asam itu tuh bisa buat atmosfer bumi kita tuh jadi semakin menipis. Nah, atmosfer yang semakin menipis itu seperti yang kita tahu juga gitu nanti juga akan ibaratnya pelan-pelan tuh akan memusnahkan kehidupan di bumi gitu, Vela. Oke, jadi bahaya banget ya Kak. Dengan langkah kecil kita yang konsumtif itu aja itu bisa merusak bumi kita gitu ya Kak. Nah, menurut Kakak nih kira-kira kita sebagai generasi muda saat ini apa aja sih Kak yang bisa kita lakuin sebagai langkah kita untuk turut serta nih dalam tren slow fashion ini? Kalau menurut aku pertama itu kita harus tahan nafsu kita. Tahan nafsunya itu adalah kita jangan jadi orang yang apa ya namanya, dikit-dikit mau beli baju padahal isi pada bilang kayak alasannya bilang kayak duh bajunya mana nih yang gue mau pakai hari ini kok nggak ada ya baju yang bagus gitu. Padahal aslinya di lemari kita tuh bajunya udah banyak banget kan Kak Vela. Terus kedua adalah kita kalau mau memang terpaksa atau memang butuh beli pakaian itu, kita harus lihat dulu nih produk maksudnya
bahan-bahan apa aja yang dipakai oleh produk itu, apakah itu ramah lingkungan atau tidak gitu. Dan terus abis itu tips selanjutnya dari aku adalah kalau memang mau mencoba untuk, maksudnya kalau memang ibaratnya apa ya, kalau memang mau, aduh aku maaf ya Kak Vela, aku grogi nih pasti tanya kayak gini. Nggak apa-apa, Jadi lanjut aja, lanjut. Kak Vela, maaf ya Kak Vela. Jadi ketiga itu kalian bisa mencoba untuk masuk ke dunia thrifting. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang udah nggak asing lagi sama yang namanya dunia thrifting. Nah, dunia thrifting itu adalah apa ya? Jadi tuh kita membeli produk-produk pakaian tuh yang memang udah pre-love lah gitu. Jadi ibaratnya udah dipakai sama orang lain gitu. Dan apa ya? Selain thrifting ini tuh selain kita bisa menjaga bumi itu, kita juga bisa kayak apa ya? Jadi tampil kita tuh jadi trendy gitu loh, karena memang kalau thrifting itu barang-barang itu memang nggak bisa kita temuin kayak di e-commerce gitu, dan harganya pun sangat terjangkau ya daripada dibandingkan sama e-commerce gitu Vela biasanya kalau aku. Oh iya, terus jangan lupa kalau aku mungkin kita sebagai anak muda nih ya, mungkin kita bisa ini nih apa namanya, mengkampanyekan, mengkomunikasikan gerakan-gerakan ini melalui sosial media kita gitu, biar orang-orang juga makin tahu apa sih itu slow fashion dan kayak apa sih bahayanya fast fashion dan lain-lain gitu Kak. Oke, benar juga sih, aku setuju sama Kak Maria, karena kan mungkin untuk beberapa golongan anak muda di antara kita masih agak jarang ya untuk melakukan thrifting itu sendiri, atau belum pernah dengar mungkin sama yang namanya thrifting. Nah, oh ya Kak, aku juga mau nanya nih, kan tren slow fashion ini masih jarang banget ya Kak, orang-orang tahu, terus orang-orang ngelakuin juga. Nah, menurut Kakak, siapa sih orang yang paling berperan atau memiliki peranan penting dalam menyuarakan tren slow fashion ini? Kalau menurutku itu benar sih, yang paling cocok itu menurutku adalah influencer. Karena kenapa aku bilang influencer, karena menurutku itu influencer itu, ibaratnya mereka tuh memang udah punya audiens, memang udah punya followers yang cukup banyak. Jadi melalui audiens, melalui followers mereka itu, ibaratnya mereka kalau menyuarakan sesuatu tuh pasti akan lebih mudah diterima lah oleh para followers-nya gitu. Jadi maksudnya opininya tuh jadi cepat tersampaikan, pesannya pun juga cepat tersampaikan. Gitu sih Kak menurut aku. Iya, aku setuju sih Kak, kayak influencer atau bahkan public figure itu kan dia punya efek yang cukup besar gitu ya, kayak buat tren ini. Nah, apalagi berkaitan sama dunia digital saat ini tuh semuanya serba sosial media banget. Kalau menurut Kakak sendiri nih, siapa aja sih Kak artis-artis di Indonesia yang menurut Kakak mengikuti tren slow fashion ini? Betul banget yang tadi Kakak bilang. Kalau menurutku di Indonesia memang kurang ini ya, kalau di Indonesia itu memang untuk, terkait slow fashion ini memang kurang begitu dikenal gitu, maksudnya kurang begitu ibaratnya belum banyak lah orang tahu tentang tren ini. Nah, kalau misalkan berbeda nih kalau sama yang di luar negeri, kalau di luar negeri itu ada Anne Hathaway, ada Emma Watson, dan lain-lain kan. Tapi setauku di Indonesia tuh ada artis influencer yang menyuarakan slow fashion ini, yaitu ada Kak Andin kalau nggak salah, Andin dan juga Cala The Label kalau nggak salah, mereka tuh berkolaborasi gitu Kak. Oke, wah keren banget nih. Aku belum pernah dengar yang soal Kak Andin itu. Kalau boleh tahu, apa sih Kak yang dilakukan sama Kak Andin itu? Kalau kalau yang aku tahu, yang aku baca itu ya, kalau informasi yang aku dapat itu adalah Andin itu berkolaborasi dengan Cala The Label. Nah, apa yang mereka kolaborasikan, jadi itu mereka berkolaborasi dalam membentuk suatu produk pakaian tuh yang ramah lingkungan. Nah, setahu aku tuh kalau nggak salah bahannya itu adalah serat tencel. Serat tencel itu jadi kayak serat tencel itu serat apa ya? Serat yang ramah lingkungan lah gitu, bahan-bahan yang ramah lingkungan. Dan terus juga kayak apa ya, terus juga kalau serat tencel tuh setahu aku memang bahannya tuh enak dipakai gitu loh Kak, jadi kayak nyaman gitu untuk dipakai gitu. Terus juga dan aku juga kayak lihat-lihat kan kayak motif-motif dari si Cala The Label sama X Andin ini, dan ternyata menurutku memang menarik-menarik itu loh untuk kita kayak tergiur untuk membeli pakaian itu gitu Kak. Oke, berarti kalau dari yang Kakak bilang itu, kalau tadi Kakak pertama udah nyebutin thrifting, terus abis itu kita juga berarti bisa menggunakan atau membeli produk-produk yang dengan menggunakan bahan baku si recycle itu ya Kak ya? Betul banget Kak. Oke, nah kalau dari Kak Maria sendiri nih, Kakak pernah nggak sih Kak melakukan thrifting atau hal sejenisnya itu yang berkaitan dengan si slow fashion ini nih Kak? Sering banget kalau aku.
Kalau aku tuh sering banget thrifting karena menurut aku tuh thrifting itu merupakan salah satu stress relief aku. Jadi kayak kenapa aku bilang stress relief adalah karena memang aku kan memang sangat tertarik di dalam dunia fashion gitu kan. Terus tuh aku kalau ketemu barang, maksudnya produk pakaian yang bagus, terus harganya terjangkau tuh kayak aku tuh jadi seneng banget. Itu jadi kayak stress relief aku gitu. Jadi kayak aku tuh sering banget gitu loh untuk thrifting gitu Kak. Oke. Nah, kalau dari Kak Maria sendiri nih, ada nggak sih Kak tips-tips yang kira-kira bisa dikasih nih ke teman-teman semuanya yang lagi nonton, yang mungkin pengen thrifting, tapi dia masih ragu gitu dalam memilih tempatnya, barang, terus juga barang-barang yang ingin dibeli. Kira-kira dari Kak Maria apa nih tipsnya? Kalau dari aku, sebenarnya kalau tempat thrifting itu sebenarnya banyak ya Kak Vela ya. Mungkin ada di Jakarta, di Bandung tuh sebenarnya banyak banget. Dan di dia juga ada kayak offline store gitu loh khusus memang thrifting. Tapi kan mungkin sekarang lagi pandemi gini ya Kak, mungkin lebih better kalau kita melakukan thrifting itu online. Misalkan seperti ada dari social media Instagram, Twitter, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Karena memang sekarang dunia thrifting itu sudah mulai menyebar gitu loh di Indonesia. Uh, dan kalau memang kalau teman-teman nih mau beli yang apa ya, beli yang online gitu, tapi kan kalian kan ibaratnya nggak bisa megang secara asli dong barang itu kayak kondisinya gimana, soalnya kan baju itu kan bekas kan, jadi kita harus nggak bisa lihat nih apa ada defeknya atau enggak. Nah, saran aku sih kalian harus memperhatikan dengan detail gitu loh. Biasanya kalau penjual thrifting itu adalah mereka tuh biasanya menjelaskan dari ukuran, terus dari warna asli, dari defeknya itu di caption Instagram. Jadi kayak kalian tuh harus memperhatikan baik-baik gitu loh caption dari penjual itu. Jadi ibaratnya pas nyampe pun kalian nggak kecewa gitu tentang apa yang kalian beli gitu Kak. Kalau aku sih biasa kayak gitu ya. Oke, mantep banget nih teman-teman semuanya. Tips yang Kak Maria berikan itu udah dari awal sampai akhir. Jadi teman-teman nih udah bisa langsung ikutin nih tips-tips dari yang udah dikasih sama Kak Maria. Dan gak kerasa nih teman-teman, udah karena durasi waktu, jadi kita harus berpisah nih sama Kak Maria hari ini. Thank you banget ya Kak Maria udah mau main, udah mau sharing-sharing melalui Dash ini. Oke, kalau gitu, iya, sama-sama Kak Maria, gak apa-apa. Oke, buat teman-teman semuanya, aku mau ngingetin buat teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Des, dan juga sharing ke teman-teman kalian semua untuk nonton video ini, karena aku bakalan ngajak kalian untuk sharing di sesi talk show berikutnya. See you!